warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Arjuna Bagus Giarto. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi mengenai hukum internasional. Sebenarnya, apa sih hukum internasional itu? Apa saja yang berkaitan dengan hukum internasional itu? Hukum internasional meliputi satu, istilah, definisi, kemudian ada perkembangan dan sejarah, selanjutnya ada sumber hukum, selanjutnya ada subjek hukum, dan hubungan hukum internasional dengan hukum nasional. Tentunya pada pertama kita akan menginjak pada masalah istilah dan definisi. Menurut Prof. Mokhtar Kusumaatmadja mengatakan bahwa hukum internasional adalah keseluruhan atau kaidah-kaidah dan asas-asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara, antara negara dengan negara, negara dengan subjek hukum internasional lainnya. Secara istilah, hukum internasional juga dikenal dengan hukum bangsa-bangsa dan hukum antar bangsa. Hukum internasional tentunya memiliki tujuan dan asas-asas hukum internasional yang berlaku. Tujuan dari hukum internasional ya, yang pertama, menciptakan sistem hukum yang teratur dalam hubungan-hubungan internasional dengan memperhatikan asas keadilan. Yang kedua, mengatur masalah bersama yang penting dalam hubungan subjek-subjek hukum internasional. Dan kemudian, asas-asas dalam hukum internasional terbagi menjadi tiga. Yang pertama, asas teritorial. Yang kedua, asas kebangsaan. Yang ketiga, asas kepentingan umum. Selanjutnya terdapat pembagian dan klasifikasi hukum internasional. Pembagian hukum nasional terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, hukum publik internasional, yang merupakan hukum yang mengatur negara yang satu dengan lainnya dalam hubungan internasional atau hukum antar negara. Yang kedua, hukum perdata internasional adalah hukum internasional yang mengatur hubungan hukum antara warga negara di suatu negara dengan warga negara dari negara lain atau hukum antar bangsa. Menurut Sri Judmini dan Wimamo, hukum internasional diklasifikasikan menjadi tiga. Yang pertama, hukum internasional umum, yaitu peraturan yang dilaksanakan secara universal. Kemudian hukum internasional regional, yaitu peraturan yang tumbuh peraturan-peraturan yang tumbuh dengan adanya hubungan antar negara dan terbatas pada lingkungan berlakunya, seperti pada ASEAN. Dan yang ketiga, hukum internasional khusus, yaitu peraturan-peraturan yang hanya berlaku pada negara-negara tertentu yang tidak terbatas pada wilayah tertentu. Selanjutnya, tentunya hukum internasional memiliki sejarah dan perkembangannya. Pada sejarah dan perkembangan hukum internasional terbagi menjadi tiga tahap. Yang pertama yaitu zaman kuno. Hukum internasional pada zaman kuno ialah adanya lembaga yang mengatur hubungan antar kasta, suku-suku raja, suku-suku bangsa, dan raja-raja. Yang kedua, di Yunani ada ketentuan arbitrase atau perwasitan dan diplomasi. Dan di Romawi menghasilkan produk hukum berupa ius gentum atau hukum bangsa-bangsa. Pada masa kedua atau pada abad pertengahan, dunia barat dikuasai oleh sistem feodal atau feodal kaisar. Sedangkan di gereja berpuncak pada Paus sebagai kepala gereja Katolik. Selain di Eropa Barat, masih terdapat dua masyarakat besar lainnya, ialah Kekaisaran Bizantium dan dunia Islam. Selanjutnya pada tahap ketiga atau dikenal dengan era modern. Era modern ini terbagi menjadi tiga tahap. Yang pertama, masa pertumbuhan masyarakat internasional yang didasarkan pada lahirnya negara-negara nasional modern yang berdasar pada perjanjian Westphalia pada tahun 1647 yang mengakhiri perang 30 tahun atau The 30 Years Wars di Eropa. Yang kedua, masa konsolidasi. Sifat khas hukum internasional pada abad ini ialah berkurangnya pengaruh para penulis dan sarjana hukum, lebih banyak memperhatikan praktik-praktik negara dan keputusan pengadilan. Yang ketiga, masa emansipasi politik negara terjajah. Pada masa ini, negara terjajah tampil melalui emansipasi politik dalam masyarakat internasional
sebagai negara merdeka dan sama derajatnya. Dalam hal ini, sumber hukum internasional terbagi menjadi 4. Yang pertama, perjanjian internasional dapat dicontohkan seperti adanya perjanjian bilateral pada antara dua negara. Selanjutnya kebiasaan internasional, dan yang ketiga prinsip hukum umum, dan yang keempat keputusan pengadilan dan ajaran para sarjana terkemuka. Tentunya hukum internasional memiliki subjek. Subjek hukum internasional ialah yang pertama negara, yang kedua ICRC atau lembaga yang melindungi, memberikan perlindungan bagi masyarakat atau rakyat atau pengungsi yang terdampak perang. Yang ketiga organisasi internasional yang di dalamnya terdiri dari beberapa negara untuk mencapai tujuan bersama, salah satunya United Nations atau dikenal PBB. Yang keempat ialah individu, dan yang kelima pemberontak dan pihak dalam sengketa. Yang keenam NGO yang dapat dicontohkan seperti Greenpeace, dan nomor 7 TNC atau Transnational Corporations. Hukum internasional tentunya memiliki hubungan hukum dengan hukum nasional. Tentunya terdapat teori dalam hal ini. Yang pertama ialah teori monisme. Teori ini memandang bahwa hukum nasional dengan hukum internasional merupakan satu bagian dari suatu sistem hukum yang lebih besar, yaitu hukum pada umumnya. Teori ini terbagi menjadi dua, yaitu monisme yang mengutamakan hukum internasional dan monisme yang mengutamakan hukum nasional. Kemudian yang kedua, teori dualistis. Teori ini memandang bahwa hukum internasional dan hukum nasional adalah merupakan dua bidang hukum yang berbeda dan berdiri sendiri satu dengan lainnya. Sehingga dapat disimpulkan, teori dualistis ini hukum nasional berdiri sendiri dan hukum internasional berdiri sendiri. Lebih cukup yang dapat saya sampaikan. Atas kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir maca sitote semua usaha